Jam 7 pagi, di Paris, seorang ibu mengoleskan margarin di atas roti panggang anaknya. Dia tidak tahu, margarin itu asalnya dari Sumatera. Jam 12 siang, di Tokyo, seorang karyawan memakan coklat batangan untuk penambah energi. Dia tidak tahu, kakao di dalamnya tumbuh di tanah Sulawesi. Jam 8 malam, di New York, seorang pria menyeruput kopi spesialty mahal di kafe. Dia pikir itu dari Ethiopia, padahal itu biji kopi Gayo dari Aceh. Tanpa sadar, miliaran manusia di bumi ini bergantung pada satu negara untuk isi perut mereka. Mereka makan, mereka minum, mereka mandi, menggunakan produk dari tanah kita. Dunia mengira Indonesia hanya tukang kebun, tapi diam-diam, tanpa gembar-gembor, kita sedang menjalankan sebuah master plan 20 tahun. Sebuah rencana rahasia untuk mengubah Indonesia dari sekadar pengekspor barang mentah menjadi kekaisaran pangan dunia. Dan bagian terbaiknya, negara-negara maju baru sadar sekarang, dan mereka mulai panik. Selamat datang di Rencana Besar Indonesia. Mari kita mulai dari fondasinya. Sang primadona yang paling sering dibenci, kelapa sawit. Selama ini otak kita dicuci. Eropa teriak, sawit jahat, sawit merusak hutan, sawit tidak sehat. Benarkah begitu? Atau itu cuma ketakutan mereka karena kalah saing? Coba lihat fakta ini. Untuk menghasilkan 1 ton minyak nabati, bunga matahari butuh lahan luas, kedelai butuh lahan sangat luas. Tapi sawit adalah tanaman paling efisien di muka bumi. Dia butuh lahan paling sedikit untuk hasil paling banyak. Eropa tidak bisa tanam sawit. Iklim mereka tidak cocok. Mereka cuma punya rapeseed atau bunga matahari yang mahal dan boros tanah. Makanya mereka takut. Kalau pasar dibuka bebas, minyak mereka bakal kalah telak lawan minyak kita. Itulah kenapa muncul aturan aneh-aneh seperti EUDR. Itu bukan soal lingkungan, saudaraku. Itu soal persaingan dagang. Mereka kalah, jadi mereka ganti aturan mainnya. Tapi, sawit hanyalah permulaan. Sawit hanyalah batu bata pertama dari benteng rahasia yang sedang kita bangun. Sejak tahun 2010-an, ada pergerakan senyap yang jarang diliput media. Pemerintah kita diam-diam melakukan diversifikasi total. Dulu, kita cuma dikenal sebagai negara minyak dan tambang. Tapi lihat sekarang, fase 1, revolusi protein. Ingat dulu kita sering impor daging, sekarang pelan-pelan kita balikan keadaan. Indonesia kini diam-diam menjadi raksasa unggas di ASEAN. Ayam kita sudah tembus pasar Singapura yang super ketat standarnya. Dan lihat ke laut, udang dan ikan kita. Kita adalah penyuplai utama ke Amerika dan Jepang. Laut kita bukan lagi sekadar air, tapi kulkas raksasa yang menyuplai protein bagi dunia. Fase 2, monopoli rasa. Ini yang paling ditakuti dunia. Kopi kita nomor 4 dunia. Kakao kita nomor 3 dunia. Tanpa kakao Sulawesi, pabrik coklat di Swiss dan Belgia akan berhenti beroperasi. Tanpa kopi Sumatera, kedai kopi di Seattle akan kehilangan menu andalannya. Ingat sejarah, 400 tahun lalu, VOC datang jauh-jauh dari Belanda. Bukan mau liburan ke Bali, mereka datang karena pala. Karena cengkeh, karena lada. Siapa yang menguasai rempah, dia menguasai perdagangan dunia. Dan hari ini, Indonesia sedang merebut kembali takhta itu. Vanila, kayu manis, cengkeh. Mayoritas suplai dunia masih ada di tangan kita. Kita memegang kunci rasa dunia. Jadi polanya jelas. Sawit untuk energi, beras untuk perut sendiri, ikan, kopi, dan rempah untuk sandera lidah dunia. Ini bukan kebetulan, ini strategi. Lalu, kenapa Barat gemetar? Kenapa mereka repot-repot menjegal kita lewat WTO atau kampanye hitam? Karena rumus geopolitik itu sederhana. Food is power. Pangan adalah kekuasaan. Bayangkan skenario ini, perubahan iklim makin gila. Eropa kekeringan, gandum gagal panen. Cina butuh makan 1,4 miliar penduduknya. Amerika sibuk dengan masalahnya sendiri. Siapa yang punya tanah subur di garis khatulistiwa?
Siapa yang punya sinar matahari sepanjang tahun? Siapa yang punya cadangan pangan melimpah? Indonesia. Di masa depan, senjata paling mematikan bukan nuklir. Senjata paling mematikan adalah perut yang lapar. Dan ketika dunia lapar, Indonesia memegang kuncinya. Kita punya posisi tawar. Kalian mau minyak kami? Cabut aturan diskriminatif kalian. Kalian mau rempah kami? Berikan transfer teknologi. Kalian mau udang kami? Buka akses pasar kalian. Itulah yang mereka takutkan. Mereka takut Indonesia bukan lagi jadi negara pengekor, tapi jadi negara penentu. Mereka sadar kita makin kuat, makanya mereka menyerang. Mereka bungkus ketakutan mereka dengan kata-kata manis. Sustainability, green energy, hak asasi, omong kosong. Kalau mereka peduli lingkungan, kenapa batu bara dari Australia tidak dilarang? Kenapa sapi dari Brazil yang membabat Amazon tidak di-stop? Kenapa cuma sawit Indonesia yang diobok-obok? Karena kita adalah ancaman nyata bagi dominasi ekonomi mereka. Tapi Indonesia hari ini bukan Indonesia zaman VOC yang bisa diadu domba. Kita lawan, kita bawa ke WTO, dan tebak apa? Kita menang. Gugatan kita soal diskriminasi sawit diakui dunia. 10 Januari 2025. WTO memenangkan Indonesia. Pesan kita jelas, kami mau berdagang, tapi kami menolak didikte. Era penjajahan sudah lewat, Bung. Sekarang, coba pejamkan mata Anda. Bayangkan 10, 20 tahun lagi, saat teknologi pertanian kita sudah maju. Vertical farming di kota-kota besar. Lahan rawa di Merauke jadi lumbung pangan raksasa. Kita bukan lagi ekspor biji kakao mentah, tapi kita ekspor coklat premium buatan anak bangsa. Kita bukan lagi ekspor minyak sawit mentah, tapi kita ekspor kosmetik dan bahan bakar hijau dengan label Made in Indonesia. Indonesia bukan lagi sekadar pasar buat produk asing. Indonesia adalah dapur bagi dunia. Potensinya ada, tanahnya ada, orangnya ada. Tinggal satu hal, kemauan. Kemauan untuk terus berinovasi, kemauan untuk tidak jual murah, kemauan untuk percaya bahwa kita layak duduk di meja yang sama dengan mereka. Dunia boleh bangga dengan teknologi mereka. Mereka boleh punya roket ke Mars. Mereka boleh punya kecerdasan buatan. Tapi ingat satu hal, manusia tidak bisa memakan algoritma. Manusia tidak bisa memakan besi. Saat krisis itu datang, saat perut dunia mulai perih karena lapar, mereka akan menoleh ke arah Khatulistiwa. Mereka akan melihat bahwa tanah hitam di kuku jari petani kita ternyata lebih berharga daripada emas, ternyata lebih vital daripada minyak bumi. Jangan pernah malu dibilang bangsa petani, karena petani adalah tuan bagi kehidupan. Dan siapa yang memegang piring nasi, dialah yang mengatur dunia. Kita sedang menyusun batu bata untuk kekaisaran Indonesia Raya. Bukan dengan pedang, tapi dengan pangan. Diam-diam, tanpa drama, tapi pasti. Saya Garuda Pandang, salam kedaulatan.